Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua ya? Kelihatannya ceria-ceria banget nih hari ini. Oke, untuk mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang berani memimpin doa hari ini? Oke, Andi, silahkan Andi. Udah ya, sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Hari ini siapa yang nggak berangkat? Siapa? Kit? Oh, Bunga. Bunga kenapa nggak berangkat? Sakit ya? Oke, kita berdoa bareng-bareng ya. Semoga Bunga cepat diangkat penyakitnya dan bisa bergabung dengan kita seperti biasanya. Oke, hari ini kita akan belajar apa nih? Ada yang tahu? Hari ini kita akan belajar tentang apa? Ya, sebelumnya silakan bukunya ditaruh di atas meja semuanya. Yuk, yang belum meletakkan bukunya di atas meja, silahkan letakkan bukunya di atas meja. Sebelumnya Ibu akan memberikan motivasi dulu nih. Jadi, kita harus sering-sering untuk belajar dan harus rajin belajar mendengarkan penjelasan dari Ibu Guru supaya nantinya kita itu berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Hari ini kita akan belajar pembelajaran pertama, subtema kedua. Silahkan dibuka halaman 35. Kita akan belajar tentang hubungan antar makhluk hidup dan ekosistem. Di situ pada halaman 35 ada bacaan teks tentang ekosistem padang rumput. Silahkan buat anak-anak ibu sekalian dibuka dan dibaca. Setelah itu kerjakan di aktivitasku, yaitu mencari pokok pikiran di tiap-tiap paragraf. Kemarin kita udah belajar tentang pokok pikiran ya. Oleh karena itu hari ini kita nggak akan belajar tentang pokok pikiran. Ibu kasih waktu 1 menit untuk membaca dan 1 menit untuk mengerjakan. Dimulai dari sekarang. Kayak udah ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran IPA. Karena di pembelajaran ini kita hanya belajar 2 materi, yaitu IPA dan Bahasa Indonesia. Di pembelajaran IPA kita akan belajar tentang rantai makanan. Ada yang tahu apa itu rantai makanan? Siapa yang tahu rantai makanan? Diam semua, belum ada yang tahu ya? Oke, karena banyak yang belum tahu, sekarang anak-anak ibu harus memperhatikan ibu ya. Oke, dibuka bukunya halaman 36. Rantai makanan adalah hubungan saling ketergantungan, termasuk dalam hubungan saling ketergantungan. Jadi, hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup itu bisa berupa makan dan dimakan. Oleh karena itu adalah disebut sebagai rantai makanan, atau penjelasannya, rantai makanan adalah hubungan yang khas antara sekelompok makhluk hidup yang berupa produsen dan konsumen, serta ada juga yang namanya pengurai. Kayak hari ini kita akan belajar tentang komponen-komponen dari rantai makanan. Ada 3 macam, yaitu ada produsen, ada konsumen, dan ada pengurai. Betul sekali. Kayak hari ini kita akan belajar tentang produsen, konsumen, dan pengurai. Ibu bawa media nih berupa gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Apa Bunga? Gambar rumput. Ya, betul sekali, ini gambar rumput. Rumput ini disebut sebagai produsen karena rumput ini mampu memproduksi makanannya sendiri dan biasa juga disebut sebagai makhluk hidup yang mampu menguraikan zat-zat anorganik menjadi zat organik. Jadi produsen itu merupakan makhluk hidup yang disebut sebagai tumbuhan, bisa padi, tanaman mangga, tanaman rumput, dan sebagainya. Itu yang namanya produsen. Ini namanya produsen ya. Terus ada juga yang namanya konsumen. Nah, ini gambar apa? Belalang. Iya, ini gambar belalang. Belalang ini termasuk ke dalam konsumen. Sementara konsumen itu dibagi menjadi 4. Ada konsumen tingkat pertama, kedua, ketiga, keempat ya. Nah, belalang ini menduduki sebagai konsumen tingkat pertama karena dia itu memakan tanaman hijau. Oleh karena itu, yang namanya konsumen tingkat pertama adalah konsumen yang disebut sebagai makhluk hidup herbivora atau pemakan tumbuhan. Ini disebut sebagai makhluk hidup konsumen tingkat pertama. Ada juga yang namanya konsumen tingkat kedua, yaitu nih gambar apa ini? Gambar katak. Katak ini disebut sebagai konsumen tingkat kedua karena dia itu memakan konsumen tingkat pertama. Pinter banget. Lalu ada juga yang namanya konsumen tingkat ketiga, yaitu seperti apa contohnya? Nah, ini dia. Apa ini? Ular. Iya, ular ini masuk ke dalam komponen ekosistem, yaitu
konsumen tingkat ketiga karena ular ini memakan konsumen tingkat kedua. Paham ya? Macam-macam konsumen. Dan ada lagi nih yang terakhir. Yang terakhir merupakan konsumen tingkat akhir atau konsumen tingkat 4. Seperti contohnya di sini ibu membawa gambar elang. Elang ini disebut sebagai konsumen tingkat terakhir atau tingkat keempat, di mana dia itu memakan konsumen tingkat ketiga atau ular. Nah, ini disebut sebagai konsumen tingkat keempat. Dan yang terakhir ada yang namanya pengurai. Pengurai itu contohnya ada jamur dan juga bakteri. Jamur dan bakteri ini disebut sebagai pengurai atau dekomposer. Dia itu berfungsi menguraikan kembali zat-zat organik, yaitu menguraikan jasad-jasad yang udah mati. Seperti ini nih, ada elang, dia akan mati, lalu diuraikan oleh pengurai ini, jamur dan bakteri. Oke, udah paham ya? Sekarang silakan untuk menambah pemahaman lagi, kerjakan halaman 37, yaitu tentang aktivitas bersama. Di sini kita akan belajar tentang diskusi. Nah, sekarang silakan absen 1 sampai 5 menjadi satu kelompok, absen 6 sampai 10 menjadi kelompok 2. Absen 11 sampai 15 menjadi kelompok ketiga. Silakan didiskusikan. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan tabel aktivitas bersama dari sekarang ya. Oke, udah ya. Oke, hari ini kita udah banyak sekali belajar. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, ibu akan mereview ulang lagi. Jadi yang namanya rantai makanan adalah hubungan antara produsen, konsumen, dan juga pengurai ya. Sekarang ibu akan menutup pembelajaran kali ini dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Udah ya, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!